saudara semua dimanapun berada. Setelah hampir 2 tahun beta vakum di channel YouTube ini dan tidak mengupload video apapun. Dan saat ini beta berkesempatan kembali untuk mengupload video pertama setelah sekian lama tidak mengupload. Sebelum beta mulai, beta sadar sungguh bahwa beta masih kurang banyak. Ini beta pun video pertama, beta masih bisa bahas secara hal dengan ilmiah, dengan langsung secara objektif. Jadi beta mohon pengertiannya. Namun kalau teman-teman merasa ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar atau hubungi beta secara langsung dan kita akan berdiskusi. Dan jangan lupa subscribe supaya dukung beta dan beta bisa bikin yang terbaik buat teman-teman. Dan saat ini beta akan membahas mengenai pandemi COVID-19 di Maluku serta kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan pemerintah desa dalam menangani COVID-19. Dari serangkaian berita yang mungkin saudara sudah dengar, sudah baca, tapi ada satu berita hangat yang ingin beta bahas pada video pertama ini, yaitu mengenai Ambon sebagai zona merah dan penetapan PSBB di Ambon. Hal ini juga sing terlepas dari pemberitaan oleh Siwa5 News pada tanggal 27 April 2020 kalau saya salah, dan diunggah kembali oleh akun media sosial Manginti Maluku. Begitulah, yang mengatakan bahwa Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku, Castro Selang, lewat wawancaranya dia sampaikan bahwa dari 282 kabupaten kota yang sudah dipetakan zona penyebarannya oleh pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Kesehatan maupun Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 pusat, bahwa Ambon termasuk dalam salah satu list tersebut. Sehingga Pemprov dan pemerintah kota Ambon sesegera mungkin melaksanakan rapat dan akan mengusulkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam waktu dekat. Sebelum Batong bahas lanjut mengenai PSBB di Maluku dan segala persiapannya, beta ingin bahas mengenai pemberitaan topik ini dulu, Ambon zona merah nih. Nah, jadi setelah dikeluarkannya berita ini tanggal 27 April tadi, lalu selang satu hari tanggal 28 April teman-teman dari media Teras Maluku kembali merilis berita bahwa membantah pernyataan sebelumnya, di mana dorang langsung wawancara dengan Jubir GTPP COVID-19 pusat, Pak Yuri, di mana Pak Yuri mengatakan bahwa tidak ada yang namanya penandaan zona menurut warna. Jadi cuma ada penandaan zona ya gawat, siaga dan sebagainya. Memang ada, tapi itu bersifat lokal. Seperti di Jawa Tengah, dong punya penilaian terhadap zona tertentu dengan warna, tapi itu juga dengan klasifikasi pengkajian yang jelas. Tapi di Maluku yang disampaikan oleh Castro Selang ini seakan-akan dinilai tidak ada alasan sampai disebut sebagai zona merah, tidak ada indikasinya dan segala hal. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman yang lain yang merasa risih terhadap penetapan Ambon sebagai zona merah ini yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas. Mungkin saja jangan sampai pemerintah coba melakukan hal itu supaya ketika pengajuan PSBB itu berjalan lancar dan masyarakat semua nih mau ikuti gitu. Itu seperti kayak orang bilang shock effect gitu, supaya masyarakat juga ikuti anjuran pemerintah. I don't know, but this is a good point. Tapi jangan sampai membuat kepanikan berlebih dalam masyarakat Maluku lah. Kita sudah tahu bagaimana masyarakat Maluku punya kepanikan yang menurut beta sungguh luar biasa begitu. Katong kembali ke pembahasan PSBB. Dalam pembahasan PSBB menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 itu ada beberapa pedoman-pedomannya. Itu baik itu dari sisi kesehatan maupun dari sisi persiapan PSBB ini. Nah, dari sisi kesehatan itu
salah satu persyaratan utama yaitu adanya penyebaran interlokal di dalam kota itu. Jadi penyebarannya itu tidak dari luar tapi dari dalam kota itu. Nah, dalam hal ini Maluku khususnya kota Ambon sudah memenuhi secara implisit persyaratan ini karena ada sekitar 3-5 pasien itu dirawat positif karena tertular dari orang yang sudah ada di kota Ambon, pasien yang sebelumnya sudah ditetapkan di kota Ambon. Jadi itu bersifat interlokal gitu, sudah menyebar di dalam kota. Nah, itu yang menjadi salah satu pemenuhan persyaratan PSBB. Contohnya tuh dari pasien 02, dari beberapa orang yang pernah kontak dengan pasien 02 di kota Ambon dan mereka juga dinyatakan positif. Dan ada beberapa kasus yang lainnya, nanti teman-teman boleh searching, dan itu juga merupakan salah satu contoh dari penyebaran secara interlokal di dalam kota Ambon. Nah, selain penyebaran itu memang betul bahwa sampai saat ini puji Tuhan sehingga ada pasien yang meninggal. Namun kalau katong lihat dari Permenkes itu, coba nanti teman-teman searching terus lihat pedoman serta peraturannya, tidak ada mengatakan bahwa pasien yang positif dan mati harus banyak, tidak, tapi dengan kata hukumnya yaitu pasien yang banyak, tidak terkendali, dan atau ada tingkat kematian yang tinggi, dan atau berarti bisa salah satu bisa tidak gitu. Jadi kalau dari sisi kontrolnya saat ini yang beta lihat secara pribadi, kacamata beta, bahwa kontrol untuk penyebaran COVID di Maluku ini rentan lemah. Kenapa rentan lemah? Ada begitu banyak orang yang sudah berkontak dengan pasien sejak lama, namun dari proses tracking maupun mungkin saja dalam proses tracking itu ada yang tidak terbaca gitu, karena mereka juga sudah lama di Ambon. Kita tidak tahu bagaimana proses trackingnya dan siapa-siapa saja yang sudah pernah terlibat, sehingga ini melihat bahwa pemerintah kota Ambon maupun pemerintah Maluku baru-baru saja tersadar akan bahaya ini, bukan sejak lama, sehingga tidak menutup kemungkinan penyebaran dalam lokalnya Maluku maupun kota Ambon ini akan semakin pesat gitu, karena sampai sekarang juga belum ada secara signifikan penurunannya. Dalam 1 minggu saja 2-3 kasus sudah ditemukan seperti itu. Lalu kemudian penetapan yang disampaikan oleh Castro Selang dan isu PSBB ini juga bikin panik masyarakat begitu. Selain kesehatan juga pasti masyarakat juga panik lah, tapi yang menjadi hal utama masyarakat sampai panik berlebih adalah ini nih, soal persiapan PSBB nih, soal ekonominya, soal keamanannya, dan soal kesejahteraannya. Kita tahu bahwa ketika PSBB itu dilaksanakan, maka seluruh proses perekonomian itu bisa lumpuh. Nah, sini menjadi pertanyaan besar dari hampir seluruh masyarakat, tanya gini, Maluku siap kah belum menghadapi PSBB? Jangan sampai ketika PSBB ini jalan, basudara-basudara yang kerja sebagai tukang ojek, buruh kasar, atau bahkan mau papel ini dong sudah pakai peng, dong bacara juga susah karena sudah dibatasi semua nih toh. Begitu. Kalau dalam Permenkes maksudnya, pedomannya itu setelah diajukan maka Kementerian Kesehatan akan membentuk gugus tugas untuk mengecek dan memverifikasi persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi oleh provinsi itu sendiri. Salah satunya itu ada beberapa poin: ekonomi, politik, budaya, keamanan, kesejahteraan, dan sebagainya. Teman-teman boleh baca saja nanti. Yang pertama soal ekonomi. Soal ekonomi ini yang menjadi, seperti tadi kita sampaikan, ini menjadi kendala terbesar. Dalam hal ini selain ekonomi itu ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini bagaimana, berarti pemerintah Maluku harus siap menyediakan ketahanan pangan yang otomatis, yang tentunya sing terlalu mahal gitu, supaya masyarakat yang sing bekerja gara-gara COVID-19 bisa mendapatkan nafkah, bisa mendapatkan makanan secara gratis, bahkan secara mudah begitu oleh pemerintah kota Ambon, baik itu bantuan sembako, ketahanan pangan lain dan segalanya. Kemudian soal keamanan juga, itu keamanan, jangan sampai ada orang-orang yang melanggar PSBB dan sebagainya. Beta harap secara pribadi ketika memang benar ini PSBB akan dijalankan, beta sih masalah. Yang penting
ketersediaan pangan, kesejahteraan masyarakat yang putus kerja gara-gara PSBB, maupun mahasiswa yang tertahan di Ambon karena bisa pulang lagi ke kampung bisa dipenuhi. Karena kalau PSBB jalan dengan baik tapi masyarakat bisa sejahtera, tetap saja masyarakat tetap memberontak, melanggar aturan untuk tetap mencari nafkah seperti itu. Danke mau nonton dan dengar beta punya video. Jika ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut silahkan komen di kolom komentar.